saudara, jumpa lagi bersama saya Paulina Piling di program Ketapang TV Jurnal, edisi Sabtu 23 Januari 2021. Berbagai informasi menarik di seputaran Kabupaten Ketapang akan kami sajikan untuk Anda. Inilah Ketapang TV Jurnal selengkapnya. Perwakilan keluarga korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 melakukan acara tabur bunga di perairan Pulau Lancang, Kepulauan Seribu, Jumat 22 Januari 2021. Kegiatan ini sebagai bentuk penghormatan kepada para korban pesawat yang jatuh di sekitar Pulau Lancang dan Pulau Laki, Kepulauan Seribu. Pemerintah telah memberhentikan operasi pencarian Sriwijaya Air SJ182 pada Kamis 21 Januari 2021. Selama 13 hari pencarian, ditemukan human remains untuk identifikasi korban dengan keluarga, serpihan pesawat dan perangkat terkait black box. Sebagai upaya penghormatan terakhir, para keluarga korban menaburkan bunga ke laut yang menjadi titik jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 pada Jumat 22 Januari 2021. Suasana haru pun menyelimuti acara tabur bunga yang dilakukan oleh keluarga korban. Titik tabur bunga dilaksanakan di perairan Pulau Lancang dan Pulau Laki, Kepulauan Seribu. Para keluarga korban diberangkatkan menggunakan KRI Semarang. Puluhan keranjang berisi bunga pun sudah disiapkan. Tabur bunga dilakukan oleh keluarga korban dan sejumlah pilot serta kru Sriwijaya Air. Proses penaburan bunga selesai pada pukul 10.05 waktu Indonesia Barat. KRI Semarang pun kembali melaju menuju JICT-2. Turut hadir di lokasi Kepala Badan SAR Nasional atau Basarnas, Marsikal Madya TNI, Bagus Puruhito, sebagai perwakilan otoritas yang mendampingi jalannya seremoni duka. Tragedi pesawat naas tersebut mengangkut 62 orang, dengan rincian 12 kru, 40 penumpang dewasa, 7 anak-anak, dan 3 bayi, yang mana di antara beberapa korban yang menjadi penumpang pesawat Sriwijaya Air SJ182 adalah masyarakat Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Dita Oktare Mauludia mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Orang penumpang motor air dari Kabupaten Kayong Utara diswab tes oleh Satgas COVID-19 Kalimantan Barat di Pelabuhan Kapuas Indah. Hal ini perdana dilakukan oleh tim Satgas Kalimantan Barat yang menggunakan transportasi air dan sebagai bagian dari melaksanakan instruksi Gubernur Kalimantan Barat Sutarbiji. Tim Satgas COVID-19 Provinsi Kalimantan Barat bersama Satpol PP Kota Pontianak menggelar swab tes perdana kepada sejumlah penumpang yang menggunakan transportasi air. Dilakukan oleh Satgas COVID-19 Provinsi Kalimantan Barat bertempat di Pelabuhan Kapuas Indah Pontianak Jumat sore 22 Januari 2021. Sejumlah penumpang kapal air berasal dari Kayong Utara terlebih dahulu didata oleh petugas, kemudian dilanjutkan swab tes. Setidaknya ada 6 orang penumpang kapal diswab tes oleh petugas. Kepala Bidang Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, Ferry Safariadi mengatakan, jika swab tes ini dilakukan sebagai bentuk menjalankan instruksi Gubernur Kalimantan Barat Sutarbiji, setiap penumpang yang berasal dari Kayong Utara wajib diswab tes.
dengan tujuan untuk mengendalikan pencegahan kasus COVID-19 yang masuk ke kota Pontianak. Perdana, kami melaksanakan instruksi dari Gubernur untuk melakukan pemeriksaan swab PCR bagi seluruh penumpang yang berasal dari wilayah Kabupaten Kayong Utara yang menggunakan transportasi air. Nah, kegiatan ini memang perdana, makanya kami lakukan karena yang terbanyak penumpang dari Kayong Utara itu naik di pelabuhan ini, maka kami lakukan kegiatan di sini. Ini adalah sebagai bentuk dari pelaksanaan instruksi Gubernur untuk melakukan pemeriksaan swab bagi seluruh penumpang berasal dari Kayong Utara yang akan masuk ke kota Pontianak. Tujuannya untuk sebagai bentuk pengendalian pencegahan agar meminimalisir kasus impor yang masuk ke kota Pontianak. Ini akan dilaksanakan setiap hari. Setiap hari itu akan dilaksanakan dan waktunya ya menyesuaikan dengan kedatangan dari kapal. Jadi hari ini perdana, untuk selanjutnya nanti akan dilaksanakan setiap hari. Dalam swab tes perdana ini, petugas melakukan swab secara acak kepada penumpang. Dan apabila nantinya hasil swab ada yang positif, maka penumpang tersebut akan dihubungi oleh petugas dan disarankan isolasi mandiri sampai benar-benar sembuh. Dari kota Pontianak, Tiar Anandika, M. Amarudin melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Penggalangan dana dari organisasi KSR, Mapala, BEM, dan Ikatan Alumni Hidayatur Rahman melakukan penggalangan dana untuk korban bencana alam Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. (21 Januari hingga 24 Januari 2021 mendatang), organisasi KSR, Mapala, BEM, dan Ikatan Alumni Hidayatur Rahman melakukan penggalangan dana untuk korban bencana alam di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, penggalangan dilakukan di beberapa titik yang ada di Kabupaten Ketapang, seperti perempatan lampu merah Rumah Sakit Dr. Agus Jam, Taman Kota Ketapang, Jembatan Pawan 5, perempatan lampu merah Polres, dan Pasar Lama Kabupaten Ketapang. Penggalangan dana dari aksi Kulita Peduli telah terlaksana dari tanggal 21 sampai 24 Januari 2021. Dan alhamdulillah acara ini sudah berlangsung pada hari kedua dengan lancar dan mendapat dukungan dari Politeknik yang dimotori oleh Politeknik Negeri Ketapang, dari Mapala PMRB Politap, KSR PMI Politap, dari PMI, EP dari PMII, dari Yayasan Hidayatur Rahman, dan alhamdulillah dengan segala dukungan dari saudara-saudara, kegiatan ini berlangsung lancar dan alhamdulillah. Dan untuk harapan saya untuk kegiatan ini, semoga dari donasi yang telah kita usahakan dari saudara-saudara yang telah mau bergabung dalam penggalangan dana untuk hari ini, semoga dengan donasi yang telah kami berikan menjadi bermanfaat untuk daerah-daerah yang terkena dampak bencana alam banjir di Kalimantan Barat. Donasi bersama Politep untuk Kalimantan Barat ini juga menerima kebutuhan berupa uang, pakaian, sembako, dan obat-obatan. Mereka berharap semoga bencana alam di berbagai titik di Indonesia, salah satunya Kalimantan Barat, cepat berlalu. Dita Utari Mauludea mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Bencana alam yang terjadi di Indonesia menggugah hati para anak muda yang diinisiasi oleh Palang Merah Indonesia untuk melakukan penggalangan dana. Penggalangan dana ini dilakukan di beberapa titik di Kabupaten Ketapang pada Jumat 22 Januari 2021.
Bencana alam yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia di awal tahun 2021 ini menyebabkan berbagai kerugian material maupun non-material. Para anak muda di Kabupaten Ketapang yang diinisiasi oleh Palang Merah Indonesia Kabupaten Ketapang mengungkapkan keprihatinan mereka atas bencana alam yang terjadi dengan menggelar penggalangan dana. Penggalangan dana ini dilakukan di beberapa titik di Kabupaten Ketapang seperti lampu merah Rumah Sakit Agus Jam, lampu merah Polres, Simpang Taman Kota Ketapang. PMI Kabupaten Ketapang juga bekerja sama dengan beberapa organisasi, di antaranya PMR, MPK, Forpis, dan beberapa mahasiswa Al-Haud dan Poltek. Hasil dari penggalangan dana ini nantinya akan dibagi ke beberapa daerah yang terkena bencana, seperti gempa di Sulawesi, banjir Kalimantan Selatan, banjir di Landak dan Bengkayang. Nantinya uang yang terkumpul dikirimkan via transfer ke penyalur bantuan di daerah-daerah tersebut. Kalau penggalangan dana diikuti beberapa organisasi, contohnya seperti dari kampus Al-Haud, dari Poltek, kemudian dari organisasi MPK, terus dari beberapa anggota PMR, Forpis, dan langsung juga dari PMI sendiri, ya kan. Terus titiknya sekarang di hari terakhir kita ambil 3 titik. Yang pertama di bundaran Polres, kemudian di Taman Kota, terus di Agus Jam. Jadi kita hari ini ngambil 3 titik. Kalau tujuan sendiri itu untuk saudara kita yang terkena bencana, yang di Sulawesi Selatan, kemudian di Kalimantan Barat juga, di Kalsel juga, semuanya pokoknya. Kemudian ada juga tujuannya untuk ya adik kita nama bagus, perlu dana buat operasi, jadi sekalian juga kita bantu. Semoga kegiatan penggalangan dana ini dapat membantu saudara-saudari yang mengalami bencana alam. Palang Merah Indonesia Kabupaten Ketapang siap membantu bagi orang-orang yang memerlukan bantuan. Paulina Piling melaporkan untuk Ketapang TV. Demikianlah program Ketapang TV Jurnal hari ini. Saya Paulina Piling beserta seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.